Selamat pagi warga Indonesia. Jumpa lagi ya bersama gua Ilham ya. Gua dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila ya. Masih sama topiknya ya, nggak selalu bergeser ya. Memang vlog ini dikhususkan membahas tentang apartemen, properti, dan rumah susun. Beberapa minggu lalu di WAG ya, khususnya WhatsApp grup ya, lingkaran diskusi rumah susun, ada satu topik diskusi yang sangat menarik menurut saya, yaitu bagaimana peran dari pemerintahan daerah ya. Pemerintahan daerah khususnya dinas nih keterkaitannya. Jadi dalam tanda petik ada dinas, saya nggak nyebut ya, saya nggak peduli acuh tidak acuh ya kan, nggak ada kepeduliannya terhadap pembentukan P3 SRS, terhadap pengelolaan rumah susun. Jadi para pemilik beberapa kali lapor, mengadu, bersurat ke dinas tersebut, nggak ada respon. Udah ada pertemuan kesepakatan pun kadang-kadang pertemuan dan kesepakatannya diabaikan. Ya ini oknum dinas ya, sebutnya dinas tertentu nih, dinas ya, tapi banyak juga dinas-dinas yang saya berikan apresiasi seperti di Jakarta ya. Ada sahabat saya di Jakarta ya, di dinas perumahannya saya memberikan apresiasi, bagus sekali dinas. Bahkan di Bogor saja sangat antusias pembahasan ADART dilakukan oleh dinas, mengundang para pemilik, luar biasa di Bogor. Begitu pula di Tangerang, saking pedulinya Tangerang mengeluarkan SE ya, bagaimana pembentukan P3 SRS harus dilakukan oleh para pemilik dan penghuni. Jadi harus pemilik yang ber-KTP, saking pedulinya dinas ya di Bogor. Di Bandung juga, sahabat saya di Bandung ya, menyelesaikan permasalahan kondotel yang berlarut-larut ya, dilakukan pertemuan, akhirnya dapat diselesaikan oleh dinas tersebut ya. Saya memberikan apresiasi, tapi ini dinas agak bingung saya ya, tingkat kepeduliannya ini tidak ada. Nah, pada vlog kali ini yang saya akan bahas adalah tentang apa sih tugas daripada pemerintahan daerah, apa sih kewajiban daripada pemerintahan daerah, apa sih tanggung jawab daripada pemerintahan daerah. Saya berharap ya dengan adanya vlog ini mungkin ditonton oleh kawan-kawan, ditonton oleh dinas, ada sense yang muncul bahwa peran dinas ini sangat penting di dalam, khususnya di dalam pembentukan P3 SRS dan di dalam pengelolaan rumah susun. Bukan hanya di situ, bahkan di dalam jual beli dan lain sebagainya di dalam properti atau rumah susun. Kita saksikan saja pertanyaan ataupun tadi pernyataan saya tentang peran dan tanggung jawab dinas atau pemerintah, khususnya di dalam pemerintahan daerah pada vlog kali ini. Apa yang menjadi peran ataupun tanggung jawab dinas? Sebelum saya jawab ya, sebelum kita bahas ke sana, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Dalam tataran regulasi, khususnya di Undang-Undang 20 2011 tentang rumah susun, apa yang menjadi tugas, kewenangan ya, itu sudah selesai sebenarnya di dinas. Ada pengaturannya, sudah cukup detail dan sudah cukup rinci dan sudah cukup baik lah kalau menurut pendapat saya. Dalam tingkat undang-undang, saya akan bahas di dalam tingkat undang-undang, tapi dalam tataran implementasi itu yang sering menjadi masalah. Kalau teman saya ya sebut ada implementasi problem, tapi kalau capacity problem mungkin juga ada masalah. Tapi kalau substansinya sudah baik, regulasinya sudah baik, tinggal bagaimana implementasi problemnya saja. Kalau interpretasi problemnya menurut saya juga sudah cukup baik ya. Kita sudah bisa menangkap makna dari Undang-Undang 20 dengan sangat mudah, karena memang tidak disusun dengan bahasa hukum yang cukup berat ya. Dengan bahasa hukum yang ringan ya, siapapun bisa mempelajari, tinggal implementasi problemnya. Nah, apa sih tugas dinas? Saya baca ya di dalam laptop ini ya, bahwa di dalam pasal 5 di sini dicantumkan bahwa dinas itu atau pemerintah lah, pemerintah itu ada pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, kabupaten. Yang saya maksud di sini kabupaten kota. Yang saya maksud di sini adalah pemerintahan di tingkat daerah. Di tingkat daerah, tugas daripada dinas adalah sebagai pembina. Pasal 5 jelas menyantumkan pembinaan itu ada pada pemerintah. Nah, pemerintahnya salah satunya pada tingkat kabupaten dan kota. Nah, apa sih pembinaan itu?
Ada berapa ruang lingkup pembinaan? Ya, kalau pembinaan itu ya pasti tugasnya adalah membina dalam hal apa ya? Kalau saya sebut dalam penyelenggaraan rumah susun. Ya luas, karena penyelenggaraan rumah susun itu luas. Nah, apa bentuk daripada pembinaannya? Kita lihat nih ya di dalam pasal 6 apa yang diatur di sini, bahwa pembinaan itu menyangkut perencanaan, menyangkut pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Luar biasa. Ya kan, pembinaan itu diatur di dalam Undang-Undang 20 cukup luas dan cukup substansial. Yaitu yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pengaturan, yang terakhir, yang ketiga pengendalian, yang keempat nih yang paling penting adalah dalam bentuk pengawasan. Artinya pemerintahan daerah itu punya fungsi pembinaan untuk melakukan pengawasan. Apa bentuk pengawasannya? Coba kita lihat bentuk pengawasannya. Dirumuskan di sini adalah pengawasan yang meliputi pemantauan, evaluasi, tindakan koreksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, dia mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi, bisa melakukan tindak koreksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, itu nilai penting dari pembina. Jadi pembina tidak bisa lepas tangan, duduk manis ya melihat kondisi yang ada tidak peduli, karena undang-undang sudah meletakkan dia sebagai pembina. Bahkan tadi ya di pasal, saya sebut lagi di pasal 6, mulai dari perencanaan, pengaturan, ya pengendalian, dan pengawasan. Tadi yang pengawasan saja sudah sangat penting. Coba kita lihat pengendalian. Saya lupa baca tadi dalam hal pengendalian apa saja. Pengendalian itu dalam hal menjamin penyelenggaraan sesuai dengan tujuannya. Wah, biasa ada jaminan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah, ya tingkat daerah, agar penyelenggaraan rumah susun ini dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Makanya diberikan kewenangan lagi dalam hal apa? Pengawasan. Dalam hal pengawasan itu yaitu melakukan pemantauan, melakukan evaluasi, dan terakhir tadi melakukan tindakan koreksi. Itu sebagai pembina. Ya, sebagai pembina yang dilekatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 2011. Tapi berkaitan dengan pembentukan P3 SRS dan pengelolaan rumah susun, ada ya kan fungsi lainnya yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dan dilekatkan pula di Undang-Undang Nomor 20 2011. Nggak main-main di sini. Yaitu di pasal berapa? Nanti kita lihat di sini. Ya, di pasal 70. Kita lihat nih pasal 70. Ini hal yang penting ya. Pasal 70 yang kadang suka dilewatkan begitu saja, tapi itu maha penting menurut saya. Pasal 70 agar nanti dinas dapat bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita lihat ini ya di pasal 70. Pasal 70 ya dirumuskan di sini adalah dalam fungsi pengendalian. Nah, jadi dalam fungsi pengendalian tersebut ada dalam beberapa bidang. Nah, kita lihat dulu. Ya. Nah, ini ketemu. Ya, pengendalian. Nah, pengendalian penyelenggaraan rumah susun dilakukan pada tahap. Jadi ada tahapannya, perencanaan, pembangunan, ya, perencanaan, pembangunan, penguasaan pemilikan dan pemanfaatan, terakhir dalam hal pengelolaan. Jadi ada satu hal yang bersifat sangat spesial di sini, ya dicantumkan di sini, yaitu dalam hal pengendalian. Pengendalian dilakukan pada tahap pengelolaan. Apa pengendalian pada tahap pengelolaan? Pengendalian dalam tahap pengelolaan ini berkaitan dengan dua hal. Kita lihat di sini, tahap pengendalian dalam hal pindah pengelolaan itu yaitu berkaitan dengan pengawasan, ya, pengawasan terhadap pembentukan P3 SRS. Yang kedua, pengawasan terhadap pengelolaan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Luar biasa ya, luar biasa ini ya. Tugas daripada pemerintah daerah diberikan oleh pasal 70 untuk hal pengendalian. Pengendaliannya itu ada pada tahap pengelolaan. Pada tahap pengelolaan itu bentuknya adalah pengawasan. Apa yang diawasi? Khusus disebut di sini pengawasan terhadap pembentukan P3 SRS, pengawasan terhadap pengelolaan benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama. Artinya dalam pembentukan P3 SRS, misalnya pada masa transisi tidak difasilitasi oleh pelaku pembangunan atau pembentukannya tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, maka pemerintahan daerah dalam hal ini selaku pembina, dalam hal ini adalah dinas, harus melakukan fungsi pengendalian, yaitu mengawasi. Ya, dengan kewenangannya sebagai pembina, dia dapat melakukan koreksi, evaluasi. Wah, luar biasa. Bukan hanya terhadap pembentukan P3SRS, tapi ketika ada kegiatan pengolahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya apa? Tidak transparan, tidak terbuka, ya kan, kenaikan IPL seenaknya saja. Fungsinya siapa nanti? Pengendalian muncul lagi. Dari siapa? Pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah akan mempunyai kewenangan untuk pengendalian. Maka sangat ironis ketika saya membaca ya komentar chat ya dari kawan-kawan ya 1, 2, 3, 4 pada satu daerah ya tertentu ya diduga nih saya ya tingkat ya kepedulian daripada pemerintahan daerahnya ini sangat minim atau bahkan bersikap tidak mau ikut campur dalam pembentukan P3SRS, tidak mau ikut campur terhadap pengelolaan rumah susun. Akhirnya siapa yang dirugikan? Para pembeli, para pemilik, ya kan, para penghuni. Bertahun-tahun SEM mereka tidak terbit. Bertahun-tahun unit yang ditempati oleh mereka tidak ada SLF. Bertahun-tahun mereka tidak bisa membentuk P3SRS. Bahkan ya mereka terikat dengan apa? Dengan satu perjanjian yang kadang-kadang memberikan tidak memberikan perlindungan yang baik terhadap diri para pembeli. Misalnya dalam pemesanan, dia menandatangani surat pemesanan, ternyata di dalam surat pemesanannya klausula baku yang membebankan pada dirinya. Begitu pula penandatanganan PPJB, ternyata membebankan dirinya. Luar biasa. Bahkan ada yang lebih ironis lagi, menarik uang lebih dari, bahkan sudah lunas, bukan lebih dari 80% lagi, sudah lunas dilakukan ya. Unit belum ada serah terima, belum ada PPJB, sudah dibayar lebih daripada, bukan lebih, sudah dibayar lunas. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, sebelum adanya syarat tentang syarat PPJB-nya terpenuhi, ya belum ada keterbangunan 20%, ya belum ada kepastian atas status kepemilikan dan lain sebagainya, tidak boleh pelaku pembangunan menarik biaya uang dari masyarakat lebih dari 80%. Nah, itu dari saya ya untuk hari ini ya. Ya, bentuk daripada respon saya terhadap diskusi di kolom chat saya, terutama tentang fungsi, kewenangan, tugas daripada pembina, yaitu pemerintahan di tingkat daerah. Sampai ketemu pada kesempatan-kesempatan lain, akan saya bahas substansi-substansi lainnya yang berkaitan dengan apartemen, rumah susun, khususnya tentang pembentukan P3SRS, pengelolaan, jual beli, pemasaran, keterbangunan, perizinan, kepemilikan, dan lain sebagainya. Salam sehat, sampai ketemu pada konten yang lainnya.